Kami datang di hadapan-Mu. Hati kami kembali takut akan Engkau. Takut akan Engkau dalam kekudusan dan hadirat-Mu. Pagi hari ini berfirman-Lah Tuhan kepada kami. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita sampai di kitab 1 Samuel pasal 6 dan disampaikan oleh Pastor Joes. Pasal di atasnya kita melihat bahwa tabut Allah seperti berperang dengan di kuil Dagon. Bahkan dengan kemenangan besar, sehingga membuat gemetar di seluruh kota. Seperti mereka juga mengalami penghakiman dari Allah. Dan hari ini sampai di pasal ke-6, tabut Allah kembali bergerak agar seluruh bumi takut akan Dia. Jadi pasal ke-6 dengan tema Allah naik, kita seharusnya takut. Jadi siapa yang membuat tabut Allah ini meninggalkannya? Atau siapa menyuruh tabut Allah tinggal di tengah-tengah kita? Seluruhnya semua itu tergantung dari hak tabut itu. Lebih tepat lagi, hak dari Allah. Rupanya Allah sendiri punya berhak atas kedaulatannya. Bahkan Dia sendiri mengambil keputusan kapan Ia naik, kapan Ia tinggal di situ. Jadi poin yang pertama ayat 1 sampai dengan 16. Ayat 1 sampai dengan 16. Tabut sendiri naik. Allah layak mendapatkan kehormatan. Ayat 1 sampai 16 kita lihat bagaimana masalah orang Filistin. Mereka dalam bencana ini 7 bulan lamanya. Mereka tidak tahu caranya mengapa karena mereka tidak mengenal Allah. Di ayat 1 sampai dengan 6 dalam teks ahli, di situ ada 5 mengapa. Mereka terus bertanya bagaimana menyelesaikan perkara ini. Tetapi mereka tidak tahu karena mereka tidak mengenal Tuhan Allah kita. Mereka bertanya di ayat kedua, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Mereka bertanya para imam dan para petenung bagaimana cara untuk mengantar tabut ini pergi. Mereka ingin tahu mengapa tangan Tuhan tidak tak undur daripada mereka. Apakah harus dengan upacara apa? Bahkan di ayat keempat, apakah tebusan salah harus kami bayar kepadanya? Ini selalu masalah dalam hati mereka, satu persatu masalah mereka. Sesungguhnya kita melihat para umat ini, rakyat ini, orang Filistin, mereka selalu bertanya pada hal perkara yang sekala. Mereka sangat ingin menyelesaikan bencana yang mereka hadapi. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mengetahui mengapa bencana itu terjadi. Dengan 7 bulan lamanya baru mereka sadar. Rupanya Allah itu Tuhan. Dan ayat 1 sampai 6 dan terus bertanya. Mereka ingin tahu bagaimana menyelesaikan bencana dan pergi dari mereka. Dan pertama, mereka meletakkan tabut Allah di dalam kuil. Mereka menganggap Tuhan sebagai di antara salah satu Allah. Mereka tidak melihat Allah satu-satunya dan Ia Maha Kudus. Dia Allah yang menciptakan. Bahkan yang mereka tanya, mereka bertanya pada imamnya dan para penenung mereka sendiri. Mereka dengan cara keagamaan mereka sendiri menyelesaikan perkara mereka. Boleh saya sebutkan mereka pun adalah juga takut
Tapi mereka menggunakan cara yang salah untuk takut. Dan mereka bertanya bagaimana bisa kutuk ini pergi undur dari mereka. Bagaimana bisa tanah Filistin ini bisa diberkati. Mereka sesungguhnya tidak mengenal Tuhan Allah. Bahkan dengan anehnya dia cara mereka mempersembahkan korban persembahan sampai pada di ayat ke-4 dikatakan, di situ mereka katakan harus 5 borok emas dan 5 tikus emas. Dan di atas di ayat pasal ke-5 ayat ke-9 di situ dikatakan seluruh kota, orang kecil dan orang dewasa, mereka timbul borok-borok. Dalam keagamaan mereka dalam menghadapi satu bencana dengan cara dengan pahat emas untuk dipersembahkan kepada Allah itu. Itu cara mereka. Tetapi mengapa ada tikus? Menurut penelitian ilmuwan, pada masa itu yang mereka hadapi yaitu sampar tikus, bukan hanya penyakit kulit tetapi juga tikus, sampar tikus, dan bahkan hasil tani dalam 7 bulan. Dan mereka membuat 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sangat ingin mohon pada Tuhan untuk melepaskan mereka, dan inilah cara mereka menghentikan masalah. Tetapi kita tahu bahwa mereka sungguh tidak mengenal Allah. Hanya dengan cara orang manusia agama dan juga saudara-saudari semua, apakah kita juga mengalami yang demikian? Pada saat kita datang di gereja, kita tahu ada Allah. Tetapi dalam kepercayaan kita ingin sekali seperti agama yang ingin menerima berkat dan keluar dari kutuk. Pada saat saya membaca ini, saya mengenang saya sendiri mengapa sampai datang di gereja 611. Sebelum saya datang ke gereja, dulunya ada 2 tahun saya pernah datang ke 611. Waktu itu saya mengalami hal yang rohani di rumah. Di tempat tidur, waktu tidur saya tidak bergerak. Waktu itu ibu saya juga datang ke gereja dan dia berkata, lebih baik kamu ikut saya ke gereja. Dan waktu itu saya merasa sangat saleh dan menghadapi masalah ini saya tidak menyelesaikannya, maka saya ikut datang ke gereja. Dan memang datang ke gereja saya mengalami mujizat. Pertama saya di kebaktian orang muda, waktu duduk air mata saya terus mengalir. Awal dari pujian, makin saya menangis di dalam. Dan di dalam itu masih ada Pastor Deborah yang bernubuat bagi saya. Dan saat itu saya sebagai orang baru di mimbar, dan nubuat tepat seperti apa yang saya hidupkan, apa yang terjadi dalam hidup saya. Kemudian di mimbar dia menopang tangan pada saya. Saya merasa waktu itu sebelumnya saya merasa ada sesuatu yang keluar dari saya, dan saya merasa lega. Yang lebih spesial lagi, pada saat saya pergi ke gereja, saya tidak pergi, kemudian saya pergi dari gereja karena saya merasa masalah ini telah diselesaikan, maka saya merasa tidak perlu terus untuk ke gereja. Sesungguhnya di dalam saya juga merasa takut, karena saya merasa Allah ini sangat lihai. Dia sangat lihai. Bahkan saya ingat waktu saya di sekolah pun akan cerita sama teman saya, wah Yesus sangat lihai, Allah itu sangat lihai, sangat berkuasa. Tetapi dengan saya tidak ada hubungan, saya tidak berusaha untuk mengenal dia, dan bahkan di dalam saya banyak yang menyeleweng. Dan lebih dalam saya kepercayaan ini, agama ini seperti orang Filistin, hanya adalah agama dalam masyarakat dan merasa Allah itu sangat hebat. Tetapi saya tidak sungguh-sungguh menganggap dia dengan saya ada hubungan. Saya tidak menggunakan kebenaran untuk menghormati Allah ini, hanya membawa ketakutan dalam melihat Allah ini.
Dan kepilih kita melihat ayat 7 sampai dengan 12. Orang Filistin mereka dalam ada yang menyeleweng, bahkan bagai apapun Allah sendiri naik di ayat ke-9. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, dan orang Filistin berkata, kita bisa membuat kereta yang baru di atas sapi yang belum pernah dikenakan kuk. Kita bisa membuktikan jika benar bahwa itu bencana itu, malapetaka itu datang dari Tuhan, apa dengan mereka berpikir dengan caranya sendiri. Ayat ke-7 dikatakan mereka membuat kereta yang baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui yang belum kena kuk. Ini sebenarnya ada yang cacat, tetapi tidak apa-apa. Mereka dikorbankan, dan lihat apakah kereta itu pergi sendiri, dan akhirnya di ayat 12 kereta pun demikian berjalan. Mereka langsung mengikuti jalan ke Bet-Semes. Dari ayat 9 sampai dengan 12 mengatakan bagaimana tabut Allah sendiri naik. Dia layak untuk mendapatkan kehormatan, bahkan dia sendiri naik. Di sini dilihat satu kesepisian dalam mujizat. Mengapa menggunakan lembu betina untuk mengusung dia? Dan juga anak-anak lembu itu mereka tetap tinggal di Filistin. Di alam ibu, lembu betina tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Bahkan ini juga ada 2. Bahkan kedua lembu ini bersatu hati membawa tabut kembali kepada pergi meninggalkan Filistin. Ini juga mujizat, dan kembali tabut ini sendiri yang naik dan juga tercatat. Dan apa hubungan dengan kita? Dan apa hubungan penulis pada zaman itu? Sesungguhnya 1 Samuel dan 2 Samuel saat menulisnya bukan di zaman Samuel masih hidup, tetapi di zaman setelah orang Israel kembali dari pembuangan, di dalam keadaan di pembuangan yang harus mereka andalkan, apakah itu Allah Israel atau Yahuda, mengandal Asur atau Mesir. Di dalam pembuangan umat pun sangat banyak bingung, di mana jalan keluar kita. Apakah benar di pembuangan bisa kembali lagi? Tetapi di ayat ini satu yang sangat kunci, yang sangat penting, karena segala hak itu ada di tangan Tuhan. Walaupun tabut ditahan, tetapi dia punya cara untuk kembali. Dia punya cara sendiri untuk kembali ke Israel. Bahkan tabut di tempat musuh, kuil musuh tidak ada seorang pun yang turun tangan, tetapi Tuhan sendiri yang turun tangan. Bagi kita hari ini pun sama. Kita mempunyai kesusahan dan masalah kita sendiri. Mungkin kamu juga dalam kesusahanmu dan kutuk, tetapi yang harus kita tanya adalah pertanyaan yang benar dan pihak yang sama, sebab lawan kita adalah Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Ya Tuhan, ada perkara aku tidak mengerti. Kembalilah ke dalam kehadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Percaya pada Tuhan, dia berhak untuk naik. Dia bahkan membawa kita bersama naik dengan dia. Kita harus rindu akan kehadirat Tuhan. Ayat 13, ayat 12. Orang Bet-Semes melihat tabut itu dan memberi korban bakaran kepada Tuhan.
Yosua juga adalah orang Lewi. Dan juga kita tahu bahwa zaman masa itu orang Israel tidak begitu mengenal Allah. Dia di situ menggunakan lembu betina ini dijadikan sebagai korban bakaran dan juga menggunakan kereta kayu sebagai bahan bakaran, dan kereta itu mereka bakar, dan lembu betina ini menjadi korban bakaran. Sesungguhnya apa yang dikatakan di kitab Imamat yang pertama, memberikan korban bakaran ya harus dengan lembu jantan. Di kitab Imamat ayat 1 sampai dengan 3, dan juga dengan menggunakan lembu jantan yang tidak bercela dan bercacat. Pada saat itu orang suku Lewi, mereka tidak banyak pikir. Melihat tabut datang, mereka menggunakan caranya sendiri memberikan persembahan. Dan juga kita pikirkan korban persembahannya bukan dengan menggunakan korban persembahan mereka sendiri, dan juga tidak dengan cara Allah. Walaupun mereka orang Lewi, apakah mereka sungguh-sungguh mengenal Allah? Mereka sesungguhnya tidak sungguh mengenal. Dari di poin kedua ayat 11 sampai dengan 27, keluarga Lewi. Bagi orang Filistin ayat 17, orang Filistin mereka melihat persembahan mereka, kemudian melihat tabut itu sendiri pulang ke tempat Bet Simas ini. Mereka pun sangat heran. Mereka mengenal Allah itu sungguh benar, sangat nyata. Tetapi mereka tetap tidak ada hubungan dengan Allah ini. Ini hanya sebagai sejarah. Ayat 18. Tabut diletakkan di atas batu besar. Itu juga satu sejarah. Tetapi bagi orang Filistin, mereka tidak berubah. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal di atas tabut itu ada Allah yang Maha Kudus. Terlebih lagi, yang terpenting adalah orang-orang Bet Semes di ayat 19 sampai dengan 21. Ia membunuh beberapa orang Bet Semes karena mereka melihat dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Dan juga masih ada 50.000 orang di situ. Tes asli 70.000 tambah 50.000 orang. Kita percaya 70 orang itu mereka adalah pemimpin di Bet Semes ini. Dan 50.000 orang lain adalah rakyat kota Lewi, keluarga Lewi. 70 pemimpin. Apa yang mereka pilih? Mereka melihat tabut Tuhan. Pada masa itu memang mereka tidak ada lagi kebenaran, dan kepercayaan mereka sama dengan kepercayaan bangsa lain. Bangsa lain dengan caranya sendiri untuk mendapatkan berkat dan keluar pergi dari kutuk. Tetapi bagi orang Lewi ini, kepercayaan mereka timbul karena keheranan mereka. Kita tahu bahwa tabut Allah diletakkan di tempat ruang kudus atau di ruang Maha Kudus. Bahkan di dalam bait suci harus ditambahkan dengan kulit lembah-lembah dan tabir. Mengapa? Karena tabut itu kudus. Karena tabut itu membuat orang menyembah dari dalam hati mereka, dan tabut melambangkan kehadirat Tuhan. Dan mereka bagaimana menghadapi hadirat Tuhan di perjanjian lama. Pada saat Allah lewat, tidak ada orang yang sanggup melihatnya. Kalau hanya melihat punggung pun kamu harus sujud, dan juga itu satu anugerah yang besar, dan selamanya tidak ada orang bisa melihat dalam kehadiran Tuhan. Bagi orang Bet Semes, pikiran mereka itu satu kesempatan. Dulu mereka di ruang Maha Kudus, tapi sekarang tabut sekarang di depan mata saya. Dan juga dari Filistin ada 2 lembu. Mereka dengan serius melihat tabut ini. Bahkan
di tes asli, mereka sangat ingin melihat di dalam tabut Tuhan. Dia melihat apakah di dalam sungguh ada Allah, dan Allah ini apakah sungguh nyata, apakah bisa melihat hadirnya Tuhan. Musa banyak pengalaman dengan tabut, juga mengherankan. Saya pun ingin melihat tabut itu apa sangat lihai, satu kepercayaan yang mengherankan. Akhirnya melihat ke dalam tabut, dan di dalam kota Lewi ini tewas 57.000 orang. Dan saya yakin bahwa penghakiman ini lebih besar dari orang Filistin di Asdod ini. Mereka Allah terhadap orang Lewi permintaannya lebih besar lagi, karena mereka tidak mengenal hukum Taurat. Allah menyatakan kekuatannya sendiri, dan orang Lewi ini seharusnya kamu mengenal akan hukum Taurat saya. Pada saat kamu melihat hukum tabut Tuhan turun, harus datang, haruslah kamu sujud, haruslah kamu menyembah. Tetapi mereka tidak berlaku demikian. Dan di ayat 20 orang Bet Semes berkata, demikian juga bertanya kepada kita semua sekarang, siapa yang bertahan berdiri di hadapan Tuhan? Siapakah yang bertahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Banyak bangsa asing pun bertanya demikian, bertanya bagaimana bisa pergi undur malapetaka ini, bagaimana bisa mengantar tabut Allah ini. Demikian juga orang Bet Semes bertanya. Saya pun saat membaca ayat ini, tabut adalah hadirat Allah, karena manusia yang sifat mereka yang menyeleweng. Dikatakan kepada siapakah ia berangkat meninggalkan kita? Siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Dikatakan kita tidak kudus. Dalam lagi apa yang mereka katakan, mereka takut, mereka tidak mengenal Allah ini, dan kepercayaan mereka itu sudah belakang, dan juga kepercayaan mereka dengan bangsa lain tidak ada bedanya. Tetapi kembali tabut Allah naik di ayat 20. Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Kita biar tabut ini naik kembali. Tabut, kamu punya hak sendiri terus naik. Dan akhirnya mereka mengutus utusan kepada Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu padamu. Angkutlah itu juga naik, artinya apa yang mereka katakan, tabut Tuhan ada hak untuk naik. Manusia tidak bisa berkuasa, tetapi orang Bet Semes ini berkata, kamu ambil tabut ini, hadirat Tuhan kamu pergilah, tetapi hadirat Tuhan bisa sendiri memilih. Dia sendiri dengan kuasanya memilih orang-orang yang takut akan dia. Jadi kita tahu sampai di pasal yang ke-7, di tempat Kiryat Yearim, tabut tinggal di situ. Di pasal 7 ayat 2, seluruh kaum Israel mengeluh pada Tuhan. Tuhan punya hak, dan di sini memberitahukan kepada kita, hadirat Tuhan tidak boleh kita remehkan. Dan juga saya ingin berbagi, saya datang ke gereja, kemudian pergi dari gereja, sampai saya kembali lagi di gereja saya mengalami dengan Tuhan. Dan pada saat saya meninggalkan 2 tahun gereja,
dimanapun saya pergi bertemu dengan orang Kristen, bahkan mereka adalah orang Kristen yang sangat mengasihi Tuhan dan saleh. Dan saya semakin heran terhadap agama ini. Allah sangat spesial. Kemudian 2 tahun kemudian bersamaan waktu saya datang ke bersamaan waktu saat puji-pujian saya mengeluarkan air mata waktu di North Point. Itu pun saya sangat terharu. Saya sungguh takut akan Tuhan. Tetapi saya pun ada yang membelok. Saya ingat waktu itu di KKR, saya membawa satu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetap sangat ingin pastor waktu itu mendoakan saya. Saya merasa, Tuhan, Engkau Allah yang berbicara. Saya ingin tahu masa depan saya, berbicara kepada saya. Kemudian saya ikut kebaktian itu. Setelah selesai kebaktian, tidak ada kesempatan untuk didoakan. Dan saya yang tidak tahu apa itu, sungguh saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Dengan juga satu yang berbagi pada Kian, dan malamnya masih ada kebaktian lagi. Selesai siang saya kebaktian, saya pun merasa, oh, rupanya Tuhan, kamu tidak tentu berbicara pada saya. Jadi di satu grup pun mereka pun bisa tinggal bersama untuk kebaktian malam nanti. Dan saya waktu kebaktian sendiri, saya diam-diam pergi meninggalkan gereja dan pulang. Di rumah di MTR, saya ingat saya berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, sesungguhnya saya tidak tahu apakah kamu itu sungguh ada atau apakah kamu itu sungguh benar. Mengapa kamu tidak mendengar doa aku? Sesungguhnya saya sangat rindu padamu, dan setiap kebaktian saya pun memberikan persembahan. Saya ingin kamu berfirman kepada saya, tetapi mengapa Tuhan Engkau diam? Dan bahkan saya berkata pada Tuhan kata-kata yang kurang ajar dalam doa. Dan akhirnya MTR pun sampai di North Point, dan saya berdoa di situ, di stasiun situ saya berdoa, ya Tuhan, saya pulang. Setelah saya berdoa di situ, saya tertidur. Sampai saya bangun, ada suara kepada saya, next station, yaitu Patkong. Padahal saya diam di Chongqing. Rupanya saya tertidur. Kalau kamu tahu, kalau naik MTR sampai di stasiun Polom kembali ke North Point, stasiun berikutnya North Point. Sampai saat itulah saya sangat takut akan Tuhan. Saya berkata demikian pun bulu saya berkuduk berdiri. Rupanya adakah Allah di situ berbicara kepadamu atau menerima berkat, itu bukanlah poin yang utama, tetapi Tuhan ingin kita takut akan Dia. Untuk meresponkan di pasal 21 ini, 20 ini, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Seluruhnya takutlah akan Dia. Tuhan ingin seluruh bangsa asing takut akan Dia, orang Lewi takut akan Dia, dan Dia mencari orang yang takut akan Dia. Pada saat kita memilih untuk takut Dia, bukan karena istiadat acara kita bisa meninggalkan hadirat Tuhan, bukan dengan persembahan kita, bukan dengan perbuatan kita, tetapi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan sendiri akan memilih. Mari kita bersama datang di hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, Engkau berkuasa. Kiranya seluruh bumi bersorak memuji Engkau, sebab Engkau layak. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kembali kami nyatakan Raja kami berkuasa. Kami bersama bersorak memuji Engkau. Haleluya. Haleluya.
Tuhan menjadi Raja. Tuhan, kami memuji Engkau, Engkau layak menampakkan segala pujian. Tuhan, kiranya hadirat-Mu ada di antara kami. Dengan segala pujian kami berikan kepadamu. Mari bersama kita bersyukur, kita memuji Tuhan Allah kita.
Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas hadirat-Mu ada di antara kami. Engkau layak untuk mendapatkan pujian dan hormat. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau layak. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang satu-satunya. Engkau Allah yang tidak ada menjadi ada. Di dalam hidup kami, setiap bagian yang kami hadapi, Tuhan, Engkau berkuasa. Hari ini Tuhan, kami mau takut akan Engkau. Tuhan, kami mau menghormati Engkau, memuliakan Engkau. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, hari ini Engkau berfirman kepada kami, tabut Allah, tabut Tuhan ada di antara kami. Tuhan, bersamaan waktu di dalam hidup kami pada saat kami menghadapi tabut, adakah kepercayaan kami yang membelok atau hanya kepercayaan ini adalah satu acara keagamaan? Tuhan, kami ingin pergi dari segala kutuk dan tabut ini membawa dalam memberkati kami. Tuhan, kami ingin mengoreksi diri sendiri. Adakah dalam agama kami, kepercayaan kami ada yang tidak sesuai dengan Engkau atau ada yang membelok? Mari kita merenungkan. Kita bersama kita saling mengaku dosa dan berdoa. Mungkin di dalam keagamaan kita hanya menganggap itu satu rutinitas, atau dalam keagamaan, atau dalam keagamaan kita hanya mau mencari berkat.
彼此嘅祈禱，為到咧我哋真係好表面甚至偏差嘅信仰，甚至好膚淺嘅信仰，就係好想得神啊，得更多嘅祝福嘅信仰，去到祈禱，去到認罪，再一次悔改回轉歸向神。主，我哋一班弟兄姊妹，包括我自己嚟到你嘅施恩寶座前。 Tuhan, saya sebagai diri saya sendiri dan juga saudara-saudari kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, sesungguhnya kami juga sama seperti dengan orang Filistin. Kepercayaan kami seperti orang Filistin. Tuhan, kami ada kekurangan. Setiap kami doa, kami ingin mendapat berkat dari-Mu, bahkan berkat dari-Mu. Tuhan, kami ingin segala kesusahan dalam hidup kekuatan kami, Engkau menolong kami menyelesainya. Tuhan Yesus, demikian Engkau Allah mengasihi kami. Tuhan, kepercayaan kami sangatlah kecil. Kami membuat Engkau kecil sehingga membuat Engkau lebih kecil lagi. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Ampunilah kesalahan kami. Kepercayaan kami hanya sebagai penampilan agama yang hanya meminta berkat dan hanya dengan rutinitas. Tuhan, kami seperti minta dengan tukar balik dan hanya penampilan. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Di dalam kami juga hanya meminta keuntungan. Tuhan, kami tidak mau semua ini. Kami tolak keagamaan kami seperti hanya rutinitas ini saja. Tuhan, bahkan kami tidak mau kami seperti agama yang kepercayaannya hanya menjadi kekaguman kami sendiri. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Tuhan, ampunilah segala gereja-Mu dan keluarga-keluarga kami, Tuhan. Kami terus meminta dan mohon ini dan itu, tetapi Tuhan, kami tidak tahu akan kehendak, bahkan kami tidak menghargai kehadiran-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, darah-Mu kembali menaungin, mengusap pada kami semua. Usap segala yang membelok dari kepercayaan kami. Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu belas kasihan-Mu, perlu hadiran-Mu kembali ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, hadirat-Mu ada di antara kami. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau, dengan Engkau ada hubungan. Tuhan, kami bisa menyembah Engkau. Tuhan, hadirat-Mu, kekudusan-Mu, Tuhan, hadirat-Mu, kekudusan-Mu itu yang kami rindukan. Tuhan, kekudusan-Mu itulah yang mau kami mengagumkan Engkau. Hanya hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Tuhan, kami rindu akan Engkau.
Siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan? Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Ya Tuhan, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Tuhan, kami berkata kepadamu, Tuhan, kami tidak layak. Tuhan, sungguh kami tidak layak. Tuhan, kami sama dengan manusia di dunia ini. Seperti dengan orang Filistin. Kami sebab pihak menyembah-Mu. Tuhan, dalam segala pihak kami datang di hadapan-Mu, ya Tuhan. Yang kami hadapi, kesusahan kami, keadaan kami, menghadapi masalah-masalah kami. Kami bisa menyalahkan Engkau. Tuhan, kami sungguh tidak tahu bagaimana takut akan Engkau, bahkan kami tidak menganggap Engkau sebagai Allah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan, hadirat-Mu, tabut-Mu punya hak untuk naik. Engkau berhak mengambil keputusan kalau Engkau mau diam di mana. Engkau mau diam di hadapan orang-orang yang takut akan Engkau. Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu. Membuka hati kami dan berkata kepada Engkau, Tuhan, kami rindu dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu dalam kekudusan-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami seluruhnya dengan segenap hati, segala kekuatan kami untuk menyembah Engkau. Tolonglah kami agar hati yang takut Engkau, roh yang takut Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami tidak mau dengan kepalsuan untuk menyembah Engkau. Kami tidak mau dengan kepalsuan dalam menyembah Engkau. Tuhan, kami mau dengan sungguh-sungguh menyembah Engkau, takut akan Engkau dan untuk meninggi Engkau. Tuhan, kami tidak sanggup, kami tidak layak, tetapi Engkau yang mengampuni kami. Engkau mengampuni kami. Bahkan Engkau mau kembali untuk menolong kami. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Mari kita bersama saudara semua datang di hadapan Tuhan, beritahu pada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, kami rindu akan Engkau, kami rindu akan hadirat-Mu, aku rindu dalam kekudusan-Mu. Mari kita bersama datang di hadapan Tuhan, kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita mohon Roh Kekudusan Allah untuk memenuhi kita.
Tuhan, kami mohon kepadamu, mohon dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Kami rindu akan Engkau, rindu kekudusan-Mu dan hadirat-Mu. Ya Tuhan, Engkau datang untuk memenuhi kami setiap orang, kami semua. Roh kekudusan, kami menyambut Engkau, memenuhi kami setiap orang, memenuhi kami setiap orang. Tuhan, kami rindu kekudusan-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang kudus. Tuhan, Engkau pun ingin kami semua juga kudus. Hanya dengan ada sifat-Mu Tuhan, dengan roh kekudusan-Mu penuhilah kami, terangilah kami. Tuhan, kami ingin juga hidup kudus dan untuk takut Engkau seluruh hati, segenap hati untuk takut akan Engkau. Tuhan, mohon roh-Mu memenuhi kami, roh takut akan Engkau, penuhilah kami setiap orang. Tuhan, aku rindu kekudusan-Mu. Mari saudara semua, kita berharap kepada Tuhan Allah kita. Kita berharap akan kekudusan-Nya. Terus berharap kepada Tuhan Yesus. Rindukan Dia. Terus rindukan Dia. Kudus Tuhan, Tuhan, Engkau memikat hati kami.
主，我知道你喺度。 Tuhan, aku tahu Engkau ada di sini. Tuhan, 你昔日喺北角碼頭何等大嘅同在， Tuhan, hadirat-Mu 喺富麗大堂， begitu besar di tempat ini. Dan juga hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami kembali menyerahkan hati kami kepada Engkau. Tuhan, berilah kami hati yang suci, hati yang lembut, dan Engkau Allah yang tidak berubah. Tabut-Mu tidak akan berubah dimanapun dia berada. Yang berubah itu hati manusia. Tuhan, berilah kami hati yang suci dan murni kepada saudara-saudari semua, termasuk saya sendiri. Hati yang merindukan untuk mengasihi Engkau, hati yang polos untuk percaya kepada Engkau, yang hanya untuk mendapatkan Engkau dan menghargai hidup yang menghargai dalam penyertaan-Mu. Tuhan, bukan hanya datang di hadapan-Mu untuk meminta berkat. Ya Tuhan, berilah hati yang murni, yang suci Engkau berikan kepada kami. Tuhan, perbaikilah kami agar kami kembali naik. Tabut naik, kami setiap orang pun naik. Kami mengikuti naik. Orang-orang kami yang mengikuti tabut Tuhan. Dan juga dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati saudara-saudari semua. Kiranya Tuhan firman-Mu Engkau pahat di dalam loh hati kami. Tuhan, Engkau perbaiki di dalam hati sanubari kami kepercayaan tersembunyi ini. Tuhan, tolonglah kami agar kami selaras pada Engkau, tertuju pada Engkau, tertuju pada tabut Tuhan dan terus berjalan. Tuhan, berilah kami hati yang polos, hati yang setia untuk mengikuti Engkau. Berkatilah kami agar kami mengikuti tabut Tuhan dan bahkan hidup kami lebih lagi seperti tabut Tuhan dalam kemenangan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita renungan pagi sampai di sini.